Sejak Tuan Besar meninggal dunia, Sanjaya terus memulihkan diri di Villa Taman Oriental. Jika tidak ada panggilan dari Daniel, dia sangat jarang keluar. Daniel telah menjalani pengobatan selama 2 bulan. Sanjaya kadang-kadang keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Meskipun Sanjaya tidak tahu apa yang terjadi pada Daniel, tetapi hatinya tahu dia seharusnya telah mengalami masalah. Belum lama ini Daniel keluar, Sanjaya terus menunggunya untuk menghubungi dirinya. Tadi malam menerima telepon dari Rian. Sanjaya tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia merasa mungkin ada suatu hal besar akan terjadi. Jadi hari ini pagi-pagi sudah datang kemari. Kebetulan bertemu dengan ketiga anak itu yang kembali dari villa sisi utara, masih mengobrol beberapa patah kata dengan mereka. Melihat mereka berlari ke lantai atas untuk mencari papi mereka, wajah Sanjaya muncul senyuman hangat. Saat Tuan Besar masih hidup, ia paling menyukai ketiga anak ini. Setiap kali melihat anak-anak seolah-olah telah melihat harapan hidup, juga telah melihat masa depan grup Wildlands. Kemudian dia kembali menghibur diri sendiri. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tuan muda baik-baik saja, keluarga Wildlands baik-baik saja, segalanya baik-baik saja. Paman Sanjaya. Daniel berganti pakaian santai yang nyaman turun dari lantai atas. Tuan Daniel. Sanjaya berdiri dan menyapa Daniel. Melihat tampangnya yang kurus, Sanjaya mengerutkan kening. Baru tidak bertemu selama lebih dari 2 bulan. Mengapa menjadi kurus seperti ini? Berhasil menurunkan berat badan. Daniel bercanda. Sanjaya tidak bisa tertawa, hanya mengangkat sudut bibirnya. Tadi bertemu dengan ketiga anak itu. Sudah tumbuh besar, sangat lucu. Iya, anak-anak memang tumbuh besar dengan sangat cepat. Daniel duduk, bibir Yana segera menyuruh orang untuk menyajikan makanan. 2 hari yang lalu, aku minum teh dengan Tony. Dia bilang bahwa Anda sudah kembali ke perusahaan setengah bulan yang lalu. Bagaimana? Kesehatanmu baik-baik saja kan? Kata-kata ini seharusnya akulah yang bertanya padamu, baru benar. Daniel tersenyum. Anda sudah lanjut usia, harus lebih memperhatikan kesehatan. Aku lumayan baik, terus beristirahat dan merawat kesehatan. Sekarang kakiku juga sudah hampir sembuh. Sanjaya tersenyum. Andalah yang kurus banyak. Daniel tidak merespon kata-katanya, hanya minum kopi hitam dengan diam. Pada saat ini bibir Yana dan para pembantu membawakan sarapan. Daniel menyapa, "Sarapan dulu. Setelah selesai sarapan, kita duduk di ruang kerja." Baik. Ekspresi Sanjaya menjadi serius. Selain itu, ia sudah tidak punya nafsu makan sama sekali. Mereka berdua makan sarapan secara sederhana, kemudian pergi ke ruang kerja. Bibi Riana sudah menyiapkan teh serta buah dan camilan, kemudian pergi dengan diam. Rian mendorong kursi roda Sanjaya masuk, kemudian berdiri dan menunggu di samping. Di atas meja teh ada setumpuk dokumen. Daniel langsung memberikannya kepada Sanjaya. Coba Anda baca. Apa ini? Sanjaya menerimanya, membuka dan membacanya. Ia sangat terkejut. Tuan Daniel, apa yang Anda lakukan ini? Aku sudah bertanya pada dokter. Kondisi kesehatanmu sangat baik, asalkan tidak terjadi kecelakaan besar. Hidup puluhan tahun lagi, tidak ada masalah sama sekali. Daniel menyesap kopi, berkata dengan pelan. Jadi, aku meminta pengacara Joy untuk membuat surat wasiat. Jika aku meninggal karena tak terduga, hak asuh ketiga anakku akan dialihkan padamu. Anda harus mewakiliku untuk membesarkan mereka dengan baik. Tuan Daniel,
Sanjaya panik dalam sekejap, tangannya yang memegang dokumen itu gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi? Anda jangan menakutiku. Tidak ada apa-apa, Daniel tersenyum berkata dengan berpura-pura santai, hanya membuat jalan keluar dan berjaga-jaga saja. Jalan keluar apa? Emosi Sanjaya menggebu-gebu. Anda masih begitu muda. Beban berat grup Wayland semuanya ada padamu. Anda tidak boleh tumbang. Setelah mengatakan itu, napas Sanjaya menjadi cepat. Rian buru-buru mengambil obat untuk diminumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Sanjaya tidak berani marah pada Daniel, memukul bagian belakang kepala Rian. Kamu, beritahu aku dengan jelas. Rian tampak sedih mengerucutkan bibirnya, juga tidak berani berkata apa-apa. Anda jangan menyulitkannya, Daniel berkata dengan ringan. Sebenarnya aku menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak tahu masih bisa hidup berapa lama. Demi mencegah hal yang tidak terduga, makanya aku membuat surat wasiat itu. Apa? Sanjaya tercengang setelah beberapa saat baru kembali sadar, bertanya dengan cemas. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? Apa Tuan Daniel sedang bercanda denganku? Jangan menakutiku. Usiaku sudah tua, tidak kuat menahannya. Aku tidak menakutimu. Daniel sangat tenang. Apa masih ingat Victoria Hilton? Putri sulung Johnson. Aku masih ingat. Tapi kenapa Anda mengungkit dia? Sanjaya sangat cemas. Hari itu, aku membongkar rencana jahatnya di depan kakek. Dia tidak bisa menyangkal, menyiramkan racun kepada Tracy. Lalu aku menghalanginya. Daniel mendeskripsikan seluruh kejadian dengan tenang setelah menceritakan menghela nafas dan berkata, sebelum dia dibawa pergi oleh polisi, menatapku dengan sorotan mata yang sangat kejam, memberi isyarat tangan padaku, bilang bahwa aku akan segera pergi menemaninya. Waktu itu aku tidak menganggapnya serius, sampai akhirnya baru mengerti arti dari kata-kata itu. Bagaimanapun juga, aku tidak pernah menyangka bahwa racun itu begitu tajam, hanya terkena sedikit ke mata, bisa sampai seperti ini. Mengapa bisa begini? Wanita itu terlalu kejam. Sanjaya sangat marah, kemudian bertanya lagi dengan cemas, apa Anda sudah mencari tabib Hansen? Bukankah dia sangat hebat dalam mengobati racun? Dia telah mengobati racun Tracy dan Carla. Pasti juga bisa membantumu. Sudah terlambat, Daniel menyelanya berkata dengan ringan, tabib Hansen sudah meninggal dunia. Sanjaya tercengang setelah waktu yang cukup lama baru sadar kembali. Sudah meninggal? Kapan hal itu terjadi? Beberapa hari yang lalu, aku dan Tracy mengurus masalah pemakamannya, mengantar dia untuk terakhir kalinya. Daniel berkata dengan ringan, jadi sekarang racunku sama sekali tidak ada obat yang bisa mengobatiku. Bagaimana mungkin? Sanjaya tetap tidak berani percaya. Pasti masih ada tabib hebat. Pasti masih ada cara. Masih ada murid tabib Hansen, namanya tabib Dewa. Kami terus mencarinya. Sayangnya tidak ada petunjuk apapun. Rian menambahkan kata-kata itu. Asalkan masih ada harapan, tidak boleh menyerah. Sanjaya sangat cemas. Aku tahu, tabib Dewa, dia adalah sahabat Lorenzo. Jika menemukan Lorenzo, kita bisa menemukan tabib Dewa. Sekarang keberadaan Lorenzo tidak diketahui. Kami sedang mencarinya. Rian berkata dengan suara kecil. Bagaimana kalian mengurusnya? Bahkan tidak bisa menemukan orang. Sanjaya marah sampai memukul Rian dengan tongkatnya. Kamu dan Thomas adalah orang yang aku ajari, hanya memiliki kemampuan ini. Maaf guru,
Rian menundukkan kepala karena malu. Sejak dia ikut Daniel, sudah sangat jarang memanggil Sanjaya guru. Namun hari ini dimarahi Sanjaya seperti ini, dia sungguh merasa malu. Dia juga memberi dirinya tidak memiliki kemampuan, tidak bisa menemukan tabib dewa. Jika bisa menemukannya, masalahnya sudah terselesaikan sejak awal, tidak akan sampai seperti ini. Sanjaya memelototi Rian dengan marah, kemudian bertanya lagi pada Daniel. Oh ya, sebelumnya Anda hilang selama 2 bulan. Apa sedang menjalani pengobatan? Apa tabib Hansen tidak memberikan solusinya? Waktu itu kami mencari tim medis yang lain. Tabib Hansen ikut Resi pergi ke negara Emron. Rian berkata secara spontan. Diam. Daniel menyelanya, memelototinya dengan dingin. Sekarang, kamu sudah hebat. Aku berbicara dengan Paman Sanjaya. Kamu boleh menyela sesuka hati. Aku pantas mati. Rian buru-buru mundur ke samping, tidak berani berkata lebih banyak. Pada saat itu, seharusnya mencari tabib Hansen untuk mengobatinya. Mengapa? Sanjaya cemas. Apakah Tracy tahu Anda terkena racun? Dia tidak tahu. Daniel segera menjelaskannya. Waktu itu, Carla juga terkena racun, membutuhkan tabib Hansen. Aku tidak mungkin demi diriku sendiri menunda pengobatan dia dan ibunya. Bisa sekeluarga diobati bersama. Sanjaya cemas. Waktu itu, mereka tidak seharusnya pergi ke negara Emron. Sekeluarga tinggal di villa sisi utara, baik-baik diobati oleh tabib Hansen. Dengan demikian, tidak ada yang tertunda. Tabib Hansen sudah lanjut usia, pasti akan kelelahan. Daniel menjelaskan, dia menahan nafas terakhir untuk mengobati mereka berdua. Lalu dia pun tumbang. Jika ditambah aku seorang lagi, takutnya pengobatan penyakit 3 orang malah akan tertunda. Tapi, sudahlah Paman Sanjaya. Daniel menyela Sanjaya menghiburnya. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang tidak ada gunanya mencari tahu penyebabnya. Iya. Sanjaya menundukkan kepala, tidak berani berkata lebih banyak. Meskipun dia juga ada sedikit mengeluh pada Tracy di dalam hati, tetapi juga tidak berani berkata lagi. Dia tidak percaya bahwa tabib Hansen mengobati 1 orang lagi akan tumbang lebih awal. Hatinya tetap merasa bahwa Tracy yang telah menunda pengobatan Daniel. Aku mengundangmu datang, mau menitipkan seluruh keluarga Wellens padamu. Daniel berkata dengan serius. Rian dan Thomas sudah bertahun-tahun ikut denganku, juga termasuk memiliki keberanian dan strategi. Tapi masih jauh dibandingkan denganmu. Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin secara keseluruhan. Hanya saja karena masalah status, mungkin kekurangan sedikit hal yang bisa meyakinkan orang. Jadi, aku akan mencari kesempatan untuk membangun status untukmu. Mengerti. Sanjaya tidak menentang lagi, melainkan menuruti perkataan Daniel dan berkata, Aku akan bekerja sama dengan segenap tenaga. Asalkan aku masih hidup, pasti akan melindungi keluarga Wellens dengan baik. Begini baru benar. Daniel sangat terhibur. Ia berpesan, lebih perhatikan kesehatan. Tidak boleh tumbang sebelum anak-anak tumbuh dewasa. Baik. Sanjaya menganggukkan kepala, matanya sedikit memerah. Sudah, kembalilah. Sebentar lagi aku masih mau bertemu dengan Tony. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Rawat kesehatan dengan baik. Tunggu aku selesai mengaturnya. Akan memberitahumu lagi. Baik. Sanjaya menatap Daniel, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Antar Paman Sanjaya keluar. Daniel memerintahkan Rian. Baik. Rian mendorong Sanjaya pergi. Tony masih belum datang.
dorong aku jalan-jalan di halaman rumah. Sanjaya melihat taman di luar yang familiar, tak terelakkan sedikit sedih. Dulu, Tuan Besar paling suka duduk dan termenung di taman. Turun hujan, aku minta orang untuk mengambil payung. Anda tunggu sebentar. Rian meminta pembantu mengambilkan sebuah payung besar. Satu tangan memegang payung, mendorong Sanjaya pergi ke taman. Ada tukang kebun profesional yang mengurus taman sangat cantik, tetapi Sanjaya tidak bisa menikmati pandangan yang indah ini, melainkan bertanya dengan serius. Coba kamu ceritakan padaku, penyakit Tuan Daniel sungguh begitu parah? Sejak menemukan masalah sampai sekarang, lebih dari 3 bulan. Sebelumnya hanya kadang-kadang penglihatannya kabur, pusing, tapi tadi malam dia kehilangan penglihatan selama beberapa jam. Menurut dokter, itu karena racunnya sudah memasuki otaknya, telah mempengaruhi saraf sensoriknya. Rian menceritakan kejadiannya secara jujur, terakhir berkata dengan sedih, belum lama ini, kami menggenggam secercah harapan pergi mencari tabib Hansen. Waktu itu beliau sudah tidak bisa bertahan. Dia terus mengkhawatirkan kondisi penyakit Tuan Daniel. Hatinya juga sangat menyesal. Sebelum dia pergi, mengandalkan tenaganya yang terakhir untuk menulis resep. Sayangnya belum selesai ditulis, dia sudah tidak kuat. Namun sebelum pergi, dia berkata kepada kami, muridnya, tabib dewa, pasti bisa memahami resepnya dan menemukan solusinya. Jadi kami terus memikirkan cara untuk mencari tabib dewa. Sayangnya sampai sekarang tetap tidak ada kabar. Aku juga akan memikirkan caranya. Sanjaya mengerutkan keningnya. Asalkan masih ada sececah harapan, maka tidak boleh menyerah. Iya, Rian menganggukkan kepala. Kami tidak menyerah, akan terus memikirkan caranya. Hanya tuan muda satu-satunya keluarga Wellens. Jika dia tumbang, maka seluruh keluarga akan tumbang. Bisnis keluarga Wellens yang berusia ratusan tahun akan hancur. Sanjaya mengatakan ini, matanya memerah. Aku berjanji pada Tuan Besar akan melindungi Tuan Daniel dengan baik. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan bersalah pada Tuan Besar di alam sana. Sanjaya menundukkan kepala dengan sedih, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini terdengar suara mobil dari luar. Rian menoleh dan meliriknya, buru-buru mengendalikan emosinya. Paman Sanjaya, Direktur Tony sudah datang. Aku antar Anda naik ke mobil. Iya, Sanjaya menganggukkan kepala. Kamu lanjutkan kesibukanmu. Aku membawa orang. Sejak Tuan Besar meninggal, para pengawal dan pembantu tua yang bertanggung jawab untuk melindungi Tuan Besar di masa lalu sekarang lanjut menjaga Sanjaya. Namun Sanjaya telah mengurangi sebagian besar tenaga kerjanya dan mengirimkannya ke tempat Daniel, hanya menyisakan sedikit orang untuk dirinya. Dia merasa dirinya adalah pelayan tua, tidak perlu begitu banyak orang yang menjaganya. Namun Daniel sangat menghormatinya, pakaian, makanan, dan tempat tinggal setara dengan Tuan Besar. Rian menyerahkan Sanjaya kepada Kiki melihat mereka pergi. Kemudian ia pergi menjamu Direktur Tony. Direktur Tony melihat mobil Sanjaya saat turun dari mobil. Suasana hatinya semakin tidak tenang. Menarik Rian bertanya dengan suara kecil, Presiden Daniel mencariku datang ke rumahnya. Apakah ada masalah besar? Selama puluhan tahun ini, dahulu ada beberapa besar masalah pun Daniel selalu bertemu dengannya di perusahaan atau di luar. Ini pertama kalinya dia mengundangnya ke rumah. Jadi tak terelakkan Direktur Tony sedikit panik dan takut. Anda akan tahu setelah bertemu dengannya, Rian berkata dengan hormat. Silakan.
Direktur Tony ikut Rian datang ke ruang kerja. Bibi Riana sudah ganti 3 teko teh. Daniel duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya, sedang menundukkan kepala untuk membaca dokumen. Mendengar suara langkah kaki, menengadahkan kepala, menatap Direktur Tony dengan tersenyum. Tony, selamat datang. Presiden Daniel, hari ini, mengapa Anda tiba-tiba memanggilku datang ke rumah? Direktur Tony sedikit tidak tenang, selalu merasa telah terjadi masalah besar. Duduklah. Daniel memberi isyarat tangan. Direktur Tony duduk di sofa seberangnya. Bibi Riana menyajikan teh yang terbaik, kemudian pergi. Ketika Direktur Tony hendak mengambil teh, menemukan ada sebuah dokumen di atas meja, hatinya semakin tidak tenang. Ini untukmu. Daniel memberikan dokumen itu kepadanya. Anda lihatlah. Direktur Tony meletakkan cangkir tehnya, menerima dokumennya, memakai kacamata rabun dekat, membaca dengan teliti. Ia sangat terkejut. Apa yang Presiden Daniel lakukan? Masih muda, mengapa sudah membuat surat wasiat? Juga memintaku untuk menggantikan posisimu, mengendalikan dan mengurus grup Skywheel. Ini Anda baca dengan jelas. Daniel mengingatkannya sambil tersenyum. Di dalamnya tertulis, jika aku meninggal karena hal tak terduga, Anda pun menggantikan posisiku, mengendalikan dan mengurus grup Skywheel. Mengenai kantor pusat di negara Maple, tetap dikelola oleh Paman Sanjaya. Anda yang membantunya. Apa sebenarnya yang terjadi? Direktur Tony sudah panik. Grup Waylands berkembang dengan stabil. Karirmu juga berada di puncaknya. Anda baik-baik saja. Untuk apa membuat surat wasiat? Untuk berjaga-jaga. Daniel tidak berencana untuk memberitahu hal yang sebenarnya. Kehidupan manusia ada banyak perubahan dan sulit ditebak. Apa yang akan terjadi besok? Siapa yang tahu? Tapi Anda bacalah dokumen dengan teliti. Apakah ada pendapat? Daniel menyelanya, mengingatkannya. Jika ada pendapat, masih bisa meminta pengacara Joyce merevisinya. Jika tidak ada, aku akan memutuskannya. Ini Direktur Tony sangat panik, takut dan tidak tenang. Ia selalu berasa Daniel berbuat seperti ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Namun dia juga tahu Daniel tidak ingin memberitahunya. Tidak peduli bagaimana dia menanyakannya, juga tidak ada gunanya. Dia berbeda dengan Rian. Rian tinggal di keluarga Wayland sepanjang hidupnya. Meskipun dia seorang pengawal, tetapi juga merupakan kerabat Daniel. Sedangkan Direktur Tony jelas-jelas adalah hubungan kerja. Ada beberapa hal Rian boleh tahu, sedangkan dia tidak boleh. Baik, aku akan membacanya. Direktur Tony menekan keraguan di hatinya, membaca dokumen dengan serius. Pada saat ini pengikutnya membawa pengacara Joy masuk. Pengacara Joy membubuhkan badan untuk menyapa Daniel dan Direktur Tony, mulai mencatat di samping, melihat apakah ada dokumen yang perlu direvisi. Daniel minum teh dengan santai, menunggu Direktur Tony dengan sabar. Setelah beberapa saat, Direktur Tony selesai membaca dokumen, berkata dengan serius, "Aku sudah membacanya. Tidak ada masalah bagiku. Hanya saja, persyaratan yang diberikan padaku sepertinya terlalu baik. Aku hanya mewakili untuk mengurus selama 10 tahun, tetapi memberiku saham sebesar 10%. Sebenarnya sama sekali tidak perlu. Walaupun tidak memberiku saham ini, aku juga akan menjaga dan melindungi grup Skywheel dengan segenap tenagaku.